waktu kita sekarang hari ini. Dan senang sekali bisa hadir di kegiatan ini buat Ibu dan Bapak di seminar tentang juara kehidupan. Cuman sebelum memulai kegiatan ini, saya ingin tanda kutip memamerkan satu video singkat ya, bahwa hari ini saya berhasil mencetak seorang juara. Video apa itu? Coba kita lihat sebentar ya. Saya punya video ini. Oke, coba dilihat ini videonya. Oke. Wisuda online. Anak saya hari ini wisuda. Wah. Kasih tepuk tangan dong buat saya. Hore. Wisuda daring dan wisuda garing. Pak Jarod, akhirnya anak saya wisuda, Pak. Wah. Amin, amin. Ya. Selamat, selamat. Terima kasih, Pak Jarod. Anak saya lulusan sarjana. Anak saya lulusan sarjana seni. Iya. Iya. Wah, kalau mengasih ucapan silakan ditulis di itu ya. Ditulis di kolom komentar boleh, silakan ditulis di kolom komentar. Kalau perlu nomor rekening saya juga nanti saya tulis juga boleh. Siapa tahu mau ikut bergembira gitu saya juga. Terima kasih sekali kalau dikirimin itu. Kalau ngirim paket bunga udah terlalu biasa ya. Nomor rekening saya pikir jauh lebih bermanfaat. Iya. Jadi ya, terima kasih semuanya. Jadi ini ada hubungannya dengan juara kehidupan, Pak Jarod. Ada hubungannya dengan juara kehidupan, Pak. Jadi anak saya ini sarjana seni, jurusan fotografi. Jadi Bapak Ibu sekarang tahu bahwa fotografi itu sudah bersertifikasi. Wow, ya. Walaupun saya tetap panggil dia tukang foto keliling. Buat saya karena memang kerjaannya keliling kayak bapaknya tukang sidik jari keliling. Gitu, Pak. Nah, yang menarik kalau saya lihat dari fenomena tentang juara ini tadi adalah anak saya lulus tepat waktu kok. Ya, IPK-nya juga oke, sudah 3 ke atas nilainya gitu ya. Cuman kalau saya boleh cerita sama Ibu sama Bapak tentang perjuangan saya membesarkan anak ini, Bapak Ibu ya. Wow, luar biasa. Ketika kecil mengidap ADHD, hiperaktif. Ya, itu terapinya sampai kelas sebentar. Saya tanya sama ibunya dulu. Kelas berapa ya? Kelas 6. Sini ibunya sini dulu. Mumpung ibunya masih agak cakep, masih pakai kebaya tadi. Perkenalkan ini istri saya. Ya, ini ibunya anak-anak. Siapa Jarod? Sudah. Ya. Nanti habis ini saya pamer guguk saya juga punya guguk, tenang aja. Ya. Jadi yang menarik adalah terima kasih. Jadi yang menarik adalah kalau bicara tentang perjalanan kurikulumnya, perjalanan karirnya, perjalanan proses belajarnya, aduh, ini luar biasa. Ya, anak saya itu pernah ranking 3 dari bawah. Dari bawah. Dari atas terlalu biasa, terlalu mainstream, nggak asik, nggak seru. Dari bawah. Dan akhirnya waktu itu karena saya sedang belajar tentang ilmu ini, anak saya jadikan kelinci percobaan. Wah, tak lihat. Ternyata memang kemampuan seni visualnya tinggi, ya. Kemudian kemampuan kreativitasnya juga tinggi, tapi motorik kasarnya bermasalah, Pak Jarod. Jadi bisa dibilang pegang apapun pasti jatuh. Terus kemudian gambar itu, motorik halusnya itu jelek. Jadi gambar nggak bisa. Jadi kebayang nggak punya kemampuan berkesenian, artistik, tapi nggak bisa gambar. Kalau Pak Jarod mending bisa gambar, Pak. Ini nggak bisa. Akhirnya kita bekali waktu itu kita mulai dari handphone. Mereknya saya masih ingat, Taxco. Handphone harga 150.000. Karena saya tahu yang dipegang sama anak saya apapun saat itu pasti rusak. Jadi saya sudah punya mental. Jatuhin nggak apa-apa. Ya jatuh, ya rusak. Ya udah. Tapi meningkat. Ya, waktu itu akhirnya saya bilang sama anak saya, Mas, yang penting lulus.
Karena sebagai seorang fotografer, rasanya kamu nggak butuh-butuh amat kimia. Nah, ini herannya loh ya, herannya. Begitu digituin ngomong, begitu digituin, nilainya malah naik Pak Jarod. Bingung saya malah. Nilainya malah membaik. Saya bilang nggak usah mikirin loh, kok nilainya malah bagus. Nah ini, saya malah bingung di situ. Nah akhirnya siang hari ini, saya diajak sama Pak Jarod. Kebetulan sesinya pas banget, jadi bisa pamer foto wisuda. Bapak Ibu kalau mau lihat foto-foto yang lainnya itu ada di story-nya fingerhits.talent spectrum. Nanti bisa dilihat story-nya. Dan di situ ada foto saya yang agak menyebalkan, tapi mohon maaf, memang saya kalau foto emang kadang-kadang seperti itu ya. Jadi tolong dimaafkan saja ya. Ya, izin Pak Tunggul. Suaranya mendem. Mungkin Bapak bisa pakai mikrofon. Waduh, sebentar. Pak Jarod bisa mendengar suara saya dengan baik nggak, Pak? Bisa, bisa. Oke, baik. Bentar. Mungkin kalau mendem, mungkin sayanya nggak mendem. Kalau mendem itu kalau bahasa Jawa itu mabuk. Sip. Oke, ya barangkali Ibu silakan mengunjungi ITC atau Trade Center terdekat atau Electronic City terdekat, mungkin bisa ditukar tambah handphonenya atau laptopnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, jadi siang hari ini saya mau sharing sama Bapak dan Ibu sekalian yang ada hubungannya dengan tadi menjadi juara kehidupan. Dan saya pikir ini semua bermuara dari satu proses belajar yang benar dan menemukan bakatnya. Dasarnya itu dulu. Jadi kalau saya lihat sekarang, oh anaknya senang main game gitu ya, kayak anaknya Pak Jarod dulu gitu ya. Oh tak bebesin malah. Ya udah, jadi gamer sekalian. Jadi gamer sekalian. Sorry, ini ada isu baru nih ya, isu baru. Bapak Ibu tahu 5G, 5G, teknologi terbaru tentang dunia seluler di dunia. 5G, ya 5G. Di beberapa negara itu sudah jalan. Di Indonesia tinggal tunggu. Nanti kalau 5G sudah masuk, Anda bayangin ya, kecepatan 5G, ya kecepatan 5G itu kecepatan 5G itu 10 kali lebih cepat dibanding 4G. Wow, luar biasa banget. Ini saya baru mau ngomong gitu aja. Anda udah dengar, Pak Tunggul mau ngomong itu. Ilustrasinya kayak gitu, Pak. 5G itu ke situ. Jadi artinya bahwa dunia digital itu semakin luas nanti akhirnya. Dan proses belajar akan jadi semakin menantang. Ayo, tunjuk jari. Siapa yang lagi kewalahan anaknya belajar daring? Ayo, ngaku. Siapa yang lagi puyeng sama anaknya belajar daring? Bu Selvi, terima kasih. Terima kasih pengakuannya, Bu. Ya. Dan itu adalah kasus yang sedang saya banyak tangani hari ini. Kalau Pak Jarod bilang katanya Bapak nggak nanganin konseling pribadi, saya nanganin Pak. 1 hari sampai 10 Pak. Berarti 10 jam saya nangani Pak. Wah, itu rasanya Pak Jarod. Mendem. Ya, katanya belajar Pak, ternyata main game. Nah, Bu Lia, nanti kita perbaiki kita punya definisi ya. Oke, kita perbaiki kita punya definisi. Baik. Nah, saya share screen dulu buat Ibu Bapak. Oke. Ya. Baik. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya kalau di sini nanti terdengar suara-suara gaib seperti suara-suara gitu ya. Itu tetangga saya lagi benerin kanopi. Jadi karena ini work from home. Jadi saya mau bilang sama tetangga saya nggak mungkin. Jadi ya nggak apa-apa ya. Ya wajar lagi ada perbaikan juga. Baik. Pengenalan proses belajar dan bakat. Pengenalan proses belajar dan bakat. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tunggul Herbawono. Saya seorang
praktisi teknologi psikobiometrik sidik jari. Oke, sebentar, saya stop share dulu. Saya nggak akan ngomongin sidik jari hari ini. Oke? Nggak. Jadi tidak. Jadi tolong jangan Anda bayangin muka saya kayak sidik jari. Enggak, tolong. Ini tetap muka saya yang utuh itu, ya tolong. Enggak ada hubungannya sama itu. Oke. Tak kembali ke screen-nya lagi, ya. Oke. Oke. Ya, kurang lebih berpengalaman sekitar 10 tahun sejak tahun 2010. Kalau konseling ya sudah di atas 15.000 jam, Pak Jarod. Dampaknya Bapak bisa lihat sendiri, saya mengalami kerontokan di sebelah sini, Pak. Nah, tapi bagus kalau Pak Jarod mungkin sudah habis gitu ya, Pak. Kalau saya masih rontok, Pak. Ya, kurang lebih sudah sekitar 10 tahun dengan jam terbang kira-kira sudah sekitar 15.000 sesi. Ya betul, tadi Pak Jarod bilang katanya kita pernah ketemu di sebuah kegiatan di Bandung dan kita punya chemistry yang sama. Dan mungkin Bapak Ibu perlu tahu ya, saya perlu tahu ini tak ceritakan yang sebenarnya ya. Pak Jarod itu orangnya ketawa-ketawa tapi aslinya perfeksionis beliau. Jadi saya sangat merasa senang sekali bisa dipercaya sama Bapak untuk bisa join di kegiatan ini ya, dan mudah-mudahan kasih manfaat yang bagus buat Ibu dan Bapak. Oke. Jadi karena kita mau bicara soal proses belajar, oke. Saya ingin memulai dari kalimat ini. I studied but I didn't learn anything. I studied but I didn't learn anything. Oke, tolong tulis di chat Anda, tahu artinya apa ini kira-kira? I studied but I didn't learn anything. Apa artinya? I studied but I didn't learn anything. Ayo, saya belajar tapi tidak mempelajari apapun. Oke, saya belajar tapi saya tidak mempelajari apapun. Very good, Bulia. Saya belajar tapi nggak dapat apa-apa. Iya, oke, saya belajar tapi nggak ngerti. Oke, boleh. Saya belajar tapi saya nggak dapat apa-apa. Oke, baik. Kenapa ini saya tanya? Karena saya ingin memperbaiki definisi tentang belajar terlebih dahulu. Oke? Saya ingin membuktikan buat Bapak dan Ibu bahwa selama ini kita alami. Selama ini kita alami. Oke? Tolong bantu saya. Ada yang masih bisa menjelaskan ini? Ayo, siapa di sini yang dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan tabel sin kostan? Atau barangkali ada yang tahu buat apa gunanya trigonometri? Pak, saya taunya wajan, penggorengan. Ada yang bilang, lupa Pak. Baik, saya udah nggak mau belajar itu dari awal. Oke, baik, terima kasih. Oke, ada yang menggunakan sin kostan, tabel sin kostan sehari-hari. Pelajaran jadul Pak. Oh, sampai sekarang masih dipelajari, jangan salah. Ya, coba saya mau share screen sekali lagi. Ada yang tahu gunanya ini? Tabel sin kostan. Oke. Tak ceritain ya. Saya itu juga baru tahu belum lama. Tabel trigonometri atau tabel sin kostan itu sangat digunakan untuk para insinyur, ya, untuk para insinyur, itu menggunakan sudut derajat elevasi sehingga mereka mendapatkan sudut derajat yang seimbang. Salah satu yang digunakan adalah insinyur teknik cahaya atau lightning engineering. Nah, cabang ilmu itu cuma ada yang dekat-dekat kita, itu ada cuma di Singapura sama di Australia. Jadi kalau saya bercanda sama dia, itu insinyur lampu. Insinyur lampu. Saya juga baru tahu ternyata ada insinyur lampu. Dan Bapak Ibu tahu berapa mereka dibayar?
minimal 2 miliar per project. Mantap ya. Sekarang Anda tahu kan gunanya belajar sinkostan? Ayo, siapa yang sekarang akhirnya niat, saya mau belajar sinkostan, siapa tahu bisa jadi insinyur lampu. Ibu Dewi Marliana, gunanya latihan menyelesaikan kerumitan hidup. Mana Ibu Dewi? Mana Ibu Dewi? Mana Ibu Dewi? Saya mau lihat Ibu Dewi. Mana Ibu Dewi? Saya lagi cari Ibu Dewi. Saya nggak ketemu Ibu Dewi. Saya, Pak. Bu Dewi, saya kasih tahu Ibu ya. Saya kasih tahu Ibu ya. Ya, Pak. Hidup ini sudah rumit, Bu. Tolong jangan ditambah rumit. Belajar yang lain aja, Bu. Soalnya wajib, Pak. Soalnya wajib. Jawabannya bagus. Nah, itu bagus tuh. Soalnya wajib, Pak. Mau nggak mau harus kita telan, Pak. Aduh, bagaimana, Pak, akhirnya, Pak? Ya sudah. Kita semua mengalami masa itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih, Bu Dewi. Ya, terima kasih. Oke. Cukup pasang lampu aja, Pak. Nggak usah pinter. Setuju? Ya, siap. Oke, baik. Saya kembali ke share screen lagi ya. Ya. Oke, lupakan sinkostan ini ya. Bikin sakit perut aja sudah. Oke. Oke. Jadi belajar itu apa ya? Tulis. Definisi belajar. Saya pengen tahu definisi belajar itu apa ya? Ayo. Tolong Anda tulis. Saya pengen tahu apa definisinya belajar. Tulis. Saya ingin punya interaksi sama teman-teman semua di sini. Apa menurut Anda definisi belajar? Belajar adalah jadi pinter, jadi tahu. Saya bacain, menemukan hal baru, belajar supaya jadi pinter, perubahan pikiran dari tahu menjadi tahu, dari nggak tahu jadi tahu, kegiatan menambah pengetahuan, belajar hal baru, belajar untuk mencari sesuatu yang bermanfaat, belajar itu mempelajari sesuatu, belajar adalah proses mengulang, dari nggak tahu menjadi tahu paling banyak, belajar itu mempelajari sesuatu hal yang baru yang dapat bermanfaat, mempelajari yang belum bisa agar jadi bisa. Belajar adalah proses mencari tahu. Belajar memahami hal-hal yang baru. Salah satu proses hidup yang harus dijalani dari Ibu Agustina. Tambah nggak enak. Oke, baik. Baik. Jadi akhirnya saya baru ngerti ya. Kenapa akhirnya hidup kita jadi segitu rumit. Definisi pun sudah rumit. Jadi kalau pakai KBBI, belajar itu adalah sebuah kegiatan memahami sesuatu di luar kita. Itu namanya belajar. Memahami sesuatu di luar kita. Ya. Definisi belajar itu sudah sederhana gitu. Memahami sesuatu di luar kita. Maaf, saya sekarang mau tanya, sampai definisi ini, main game, belajar atau bukan? Anda pasti bilang, aduh Pak, jangan benturkan saya dengan itu Pak. Saya dilema sekali Pak dengan itu Pak. Anak saya kecanduan main game. Oh, kalau kecanduan main game sebentar. Saya dengan Pak Jarod, kita pernah bikinin kegiatan ya Pak ya, adiksi ya Pak ya. Wow, itu bagus tuh Pak tuh kita punya seminar tuh Pak Jarod itu. Itu boom banget itu. Ya. Jadi belajar adalah memahami sesuatu dari luar dirinya. Oke. Ngapalin anggota K-pop juga belajar. Iya, benar. Siapa bilang itu bukan belajar? Definisi belajar gitu. Ya, cuman gini loh. Kalau saya ngomong belajar, asosiasi kita pasti langsung ketarik ke urusan akademis. Ya apa ya? Dan di situ kita punya kekhawatiran, Pak, nanti takut nggak naik kelas, Pak.
Pak, nanti takut masa depannya suram, Pak, nanti takut ini. Saya bisa memahami ketakutan itu seperti saya dulu juga mengalami ketakutan bahwa anak saya ranking 3 dari bawah. Saya juga tahu itu. Cuman hari ini saya bisa tegak berdiri di depan Bapak Ibu sekalian dan saya bisa tunjukkan foto anak saya yang dengan wisuda. Bukan cuma sekedar wisuda, sudah bekerja, sudah berkarya, sudah berpenghasilan. Pak Jarod, saya akan mantu tahun depan, Pak. Bapak datang ya, tolong ya, Pak. Sudah minta nikah juga tahun depan. Saya sudah lagi jadi simbah, Pak. Ya, ya, itu satu proses pembelajaran akhirnya kalau saya lihat. Nah, cuman masalahnya proses definisi ini yang harusnya sebenarnya kita perbaiki. Dan betul saya katakan, ketika kita ngomongin belajar, maka kita akan langsung terasosiasi oleh pemahaman akademis. Oke, itu tidak salah. Cuman Anda lihat tabel ini deh ya. Anda sekarang lihat tabel. Anda lihat sekarang gambar ini deh. Oke. Ini namanya iceberg, mountain, iceberg. Ya, iceberg. Jadi Bapak Ibu lihat di situ. Ya. Yang di posisi atas ini. Oke, yang di ini anggapnya laut, ini laut. Nah, ini gunung es, ini gunung es. Yang posisi di atas ini, ya itu yang muncul di permukaan, yang nampak di permukaan. Yang di bawah ini, yang nggak nampak di permukaan. Selama ini belajar jadi sulit karena kita hanya menggunakan yang nampak di permukaan, bukan yang ada di bawah permukaan. Itu yang jadi masalahnya. Duh, Pak Tunggul, ini maksudnya apa, Pak? Kok jadi sulit begini? Anda lihat, belajar butuh willpower nggak? Butuh. Willpower itu kemauan, betul. Long term memory butuh nggak? Butuh. Logical thinking butuh nggak? Butuh. Critical thinking butuh nggak? Butuh. Tapi saya kasih tahu ya, Bapak Ibu ya, itu ternyata hanya 10% dari semua usaha yang ada. Belajar itu jadi gampang ketika belief-nya dapat, emosinya main, habit-nya terbentuk. Oke? Kemudian value, nilai yang dia miliki juga main. Intuisi juga main. Anda pasti nanya sama saya, Pak, intuisi maksudnya gimana ya Pak? Ada nggak di sini yang merasa gini loh, awalnya nggak bisa, tiba-tiba bisa, tiba-tiba mampu, tiba-tiba gampang. Itu terjadi loh. Dan kita selalu mengabaikan yang di bawah tadi, subconsciousnya kita. Jadi sampai di sini, saya akan memulai sebuah kalimat pembuka bahwa belajar adalah proses di bawah sadar, bukan proses sadar. Karena kalau proses sadar berarti belajar itu pakai usaha. Kalau pakai usaha, maka rawan gagal. Tapi kalau belajar itu proses di bawah sadar, maka belajar itu seperti tiba-tiba dibuka, saya minum dengan mudahnya, nggak ada sulit-sulitnya. Jadi kesulitan itu terjadi karena belajar adalah proses atas sadar, bukan bawah sadar. Nah, berarti sekarang pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana Pak agar supaya bawah sadar ini bisa terdidik proses belajar tadi? Ya, anak saya seorang fotografer. Karena itu adalah proses bawah sadar dia. Kalau saya suruh berhenti tentang fotografi, dia yang marah. Lucu kan? Udah lah Mas, nggak usah belajar fotografi. Nggak usah belajar fotografi. Dia marah. Karena itu bawah sadar dia. Nah, kalau anak ibu disuruh belajar dia marah karena dia nggak mau, maka kita harus cek bawah sadarnya seperti apa. Nah, membentuk bawah sadar ini ada caranya, Ibu dan Bapak. Ya kan kita ingin anak jadi juara kehidupan. Saya pikir kita sepakat ya bahwa seorang yang punya mental pembelajar adalah orang yang bisa survive dalam hidup. Mental pembelajar. Nanti saya kasih tahu ya, kalau akun TikTok saya sudah beres, sudah jadi, Anda wajib follow. Wah, saya mau TikTokan. Ya,
umur 40-an sudah ke atas masih TikTokan. Pak Tunggul ada-ada aja. Nggak apa-apa. Karena saya belajar. Baik, ini sudah zamannya. Nggak bisa joget, ya biarin aja. Yang penting kita coba untuk belajar. Dari situ. Oke, jadi kalau saya kembali tentang proses belajar, lihat tuh ada 3. Bahwa satu proses belajar akan lebih mudah ketika 3 hal ini terpenuhi. Saya ulangi ya, satu proses belajar akan jauh lebih gampang ketika 3 hal ini akan terpenuhi. Ya, pertama namanya motivasinya. Motivasi belajar. Yang kedua, bicara tentang gaya belajar karena setiap orang punya cara belajar masing-masing. Yang ketiga, bicara tentang keseimbangan belajar. Keseimbangan kecerdasan. Keseimbangan kecerdasan akan menentukan proses atau tipe belajar atau tipe sekolah seperti apa yang baik untuk anak seperti itu. Ya, oke. Kita mulai dari yang pertama, motivasi belajar. Tolong tulis di kolom chat. Oke, Bu Sinta, terima kasih. Kita tiktokan nanti ya, Bu Sinta ya. Apa arti motivasi? Tulis kolom chat. Apa arti motivasi? Saya pengen tahu. Kenapa saya minta Anda menulis? Karena saya ingin menyamakan persepsi, bukan menyalahkan siapa. Oke. Mendorong, dorongan. Wow, dorongan. Jadi kalau saya lagi ngegombal sama istri saya itu juga termasuk motivasi. Kaulah matahari dalam hidupku. Kaulah yang selalu mengalir dalam darahku. Tahun 90-an banget sih. Oke, sesuatu yang mendorong untuk mencapai goals. Oke, support, hal dasar. Dorongan, semangat, alasan. Alasan aja ya. Bahasa Indonesia itu unik ya. Anda sebut alasan itu dengan tekanan suara yang berbeda. Itu artinya jadi berbeda. Baik, oke. Ini jawaban oke nih. Motivasi, keinginan untuk mampu memberikan semangat. Oke. Suka bercanda, banyak balu. Nah, waktu sekolah kita suka buat bercanda, banyak belajar, banyak lupa, sedikit belajar, sedikit lupa. Enggak belajar, kagak ada yang lupa. Cocok. Ya, oke. Bu Imelda, bungkus, Bu. Oke. Ya. Kita samakan persepsi dulu ya. Yang menulis motivasi adalah semangat. Ya. Sesungguhnya semangat itu adalah efek dari motivasi. Efek motivasi adalah semangat. Jadi motivasi bukanlah semangat. Jadi semangat adalah dampak dari motivasi. Jadi motivasi itu sendiri apa sebetulnya? Oke. Kalau kita pakai mainan definisi, ini definisinya. Dorongan internal, dorongan internal dan eksternal, berarti dari dalam dan dari luar dalam diri seseorang yang diindikasikan. Oke, jadi ciri-cirinya adanya hasrat, minat, hasrat itu passion, minat, dorongan, dan kebutuhan. Harapan, cita-cita, penghargaan, dan penghormatan. Dari semua yang saya tulis, Anda lihat, ada tulisan yang saya kasih huruf besar semua. Kebutuhan.
Ya, tentang kebutuhan ternyata. Kebutuhan. Ya. Ini kalau ngomong kebutuhan ini atau butuh, kalau sama orang Kalimantan, mohon maaf ya, katanya artinya suka jadi berbeda gitu ya. Ya. Nah, jadi motivasi itu datangnya. Jadi kalau dibilang motivasi itu apa? Jadi motivasi itu sebetulnya adalah dorongan yang membuat orang tuh akhirnya mau melakukan itu. Dia tuh mau melakukan itu. Itu namanya motivasi. Sesuatu yang mendorong dia sehingga dia mau. Nah, kenapa dia jadi mau? Karena kebutuhannya. Kenapa sekarang kita ditanyain sin kostan nggak bisa jawab? Karena itu bukan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita menuntut anak-anak kita belajar, nilainya bagus, keren, cakep. Terus anaknya ngomong gini, aku nggak butuh, Mama. Tugas kita kan berarti kan menyadarkan ya, bukan marahin. Coba itu. Ya kan? Anak saya membutuhkan visual artistik karena anak saya berpikir dengan cara lebih kreatif. Ya saya kasih menunya visual artistik dan kreatif. Lah itu dia butuh. Nah, bagi yang orang tua punya anak, punya kemampuan dengan semua lini akademis, wah Anda bersyukur. Anaknya bisa. Kalau yang enggak, nasibnya kayak saya. Yang enggak apa-apa. Lah kok jadi ribut sama anak sekarang? Karena kita harus paham apa sih kebutuhannya. Nah ya. Bapak Ibu, kalau terdengar suara aneh-aneh lagi, sekarang tukang supa-supa lewat, tukang pisang selimut lewat, nanti sebentar lagi tukang tahu bulat lewat. Jadi abaikan aja itu suara-suara itu tadi. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu ini, karena ini work from home. Nah, ya, kembali masalah kebutuhan tadi. Ya, nah berarti sekarang kita harus tahu dulu dong. Motivasi itu berangkat dari mana sebetulnya? Mereka tuh ada dari mana? Mereka tuh berangkat dari mana? Kok bisa orang tuh punya motivasi? Oke. Nah, rada serius nih, bahasnya nih. Rada serius nih. Jadi konsepnya namanya triune brain. Triune brain. Bahwa manusia itu memiliki 3 bagian di kerja otaknya yang akan mempengaruhi perilakunya. Oke? Ada 3 hal yang akan mempengaruhi perilakunya. 1, ada yang namanya reptilian atau brainstem, kaitannya dengan belief-nya dia, dengan keyakinannya dia. Oke? Atau refleksnya dia. Jadi kalau ibu lapar, ibu haus, itu dari sini berangkatnya. Reptiliannya itu. Termasuk seminarnya Pak Jarod tadi yang hubungannya sama seksual. Ada di sini sebetulnya. Nah, ya. Yang kedua, manusia itu punya bagian otak namanya limbic brain. Limbic itu kaitannya dengan emosi dan perasaan. Nah, yang ketiga, manusia itu punya neokorteks. Dan ukuran size neokorteks manusia itu besar. Makanya manusia itu logik. Nah, 3 hal ini akan melatar belakangi perilaku seseorang. Ya, akan melatar belakangi perilaku seseorang. Ya. Ada reptilian, ada limbic, ada neokorteks. Oke. Jadi, motivasi orang melakukan sesuatu itu ada 3 hal. 1, orang tuh mau melakukan sesuatu ketika dia yakin. Kalau dia yakin, maka dia mau. Yang kedua, kalau dia senang, maka dia mau. Yang ketiga, karena menurut dia itu ada gunanya, ada untungnya, maka dia mau. Jadi 3 faktor itu akan mempengaruhi perilaku orang. Nah, saya hubungkan ini sekarang dengan proses belajar. Motivasi belajar. Kita lihat sekarang.
Ya. Jadi ada anak belajar lebih banyak membutuhkan faktor rasa. Ada anak mau belajar ketika dia merasa ada gunanya. Ada anak mau belajar karena dia yakin memang itu yang dia butuhkan. Jadi ada faktor, ada tipe motivasi afektif, ada tipe motivasi kognitif, ada tipe motivasi reflektif. Oke. Ya. Jadi ada 3 tipe itu. Nah, ini nanti yang saya akan kasih gratis buat Bapak Ibu semua. Biar Anda tahu seperti apa memotivasi mereka. Ya. Nah, jadi nanti ada tipe anak yang kayak gini. Aku mau belajar, tapi gurunya harus cantik. Aku mau belajar, tapi jangan dimarahin. Aku mau belajar. Wani piro. Ayo, siapa yang anaknya kayak gitu? Begitu disuruh belajar, dia bilang majikannya, aku dapat apa? Dikasih apa sama mama saya? Ada yang mau belajar tapi syaratnya ini ya, A B C D E F ya, Z A aksen, B aksen, C aksen, Z aksen. A double aksen. Banyak banget alasannya. Nah, ini yang nanti saya mau kasih buat ibu bapak semua. Nah, teknisnya gimana? Sabar. Udah banyak yang WA saya aja loh. Pak mau kirim sidik jari. Sabar, tenang aja. Tak jelasin semuanya nanti di sini ya. Ya, itu namanya motivasi. Jadi kita tahu dulu, dia itu mau belajar karena apa? Butuhnya apa? Kalau tahu itu, harusnya jadi lebih mudah. Seperti akhirnya saya menyelesaikan satu kewajiban saya sebagai orang tua. Tahun depan anak saya yang nomor 2 kuliah. Harusnya tahun ini kuliah. Saya suruh kuliah tahun ini. Jawabannya dia nggak mau. Aku nggak mau kuliah daring. Males. Ya udah. Kalau gitu kerja sama papa aja. Karena dia pintar desain. Tak gaji. Tuh, saya nambah karyawan toh. Jadi produktif, anak nggak main kemana-mana, itu skillnya saya tuntut, saya bayar secara profesional. Tapi kalau salah, yuk tak marahin, karena kamu digaji. Oh, begitu Bapak Ibu. Oke, jadi hal pertama tadi adalah motivasi. Nah, sekarang bicara yang faktor yang kedua, namanya gaya belajar. Gaya belajar. Oke, apa itu gaya belajar? Tolong ya, ini kalau dengar gaya belajar jangan ngomong, oh anak saya senang selfie kalau belajar. Ya enggak gitu juga, keles. Bukannya selfie disuruh belajar. Bukan. Artinya setiap orang akan punya cara proses belajarnya masing-masing. Ya. Oke. Nah, ini namanya gaya belajar. Visual, auditory, dan kinestetik. Ada. Jadi belajar itu ya belajar itu ada proses visual, melihat. Belajar itu ada proses auditory, ya, dengar. Belajar itu ada proses kinestetik, yaitu merasakan atau bergerak. Saya ulangi ya, belajar itu ada 3 gaya, ada 3 cara. Lihat, dengar, praktek. Anggap aja gitu dulu. Lihat, dengar, praktek. Ya. Jadi pertanyaannya, mana yang paling penting dari 3 hal itu? Ya 3-tiganya. Ya belajar tuh ya lihat, ya dengar, ya praktek. Contoh, kalau lihat, nanti saya kasih slide ini tambahan. Belajar melihat, secara melihat. Berarti kan
warna, bentuk, gambar, grafik, film, YouTube. Loh, itu visual. Gaya belajar karena melihat. Nah, nanti kita breakdown. Melihat tuh kayak apa? Nanti ada breakdown-nya lagi. Oke. Ada belajar auditory, berarti suara. Ya kan? Ini anak kalau belajar berisik banget, senangnya ngobrol terus. Ini yang model kayak gini biasanya mamanya jengkel banget. Ini anak tuh baru tidur, ini anak tuh baru anteng, baru bisa diem kalau tidur. Kalau nggak tidur ngomong aja. Mamanya nggak doyan ngomong, tobat. Anaknya nggak belajar. Wong cara belajarku ngomong kok. Gimana? Ayo loh. Nah, terus lagi ada anak dengan gaya belajar praktek. Nah, ini yang problem dalam kondisi daring. Ini yang problem. Belajar buat dia itu bisa merasakan. Saya merasakan. Ya, merasakan. Ada bayangin nggak bahwa dia itu butuh situasi kelas dalam proses belajar, dan hari ini dia hanya berhadapan dengan laptop dan guru. Males banget gue kali ya, kayak nggak penting-penting amat kayak gini. Aku nggak bisa ngerasain. Akhirnya kita ajak dia untuk pakai seragam. Oke, pakai seragam tapi nggak pakai sepatu, tetap aja nggak kerasa. Udah pakai sepatu, terus mamanya bilang, kamu belajar sendiri ya, mama harus beresin masakan dulu. Nggak kerasa lagi, tiba-tiba hilang lagi belajarnya. Dan akhirnya memang harus didampingin banget gitu, yang kayak gitu tuh. Ya, karena setiap orang punya gaya belajarnya masing-masing. Lihat, dengar, visual, auditory, kinestetik. Nah, sekarang kita lihat turunannya. Ya, turunan tuh bukan anaknya ya. Kalau dengar turunan, waduh anaknya gitu. Nah, ini turunannya. Oke. Visual itu berarti ada visual text, ada visual pictures. Jadi visual tuh ada visual text tuh 2 dimensi, visual picture tuh 3 dimensi. Nah, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Auditory linguistik. Linguistik itu berarti kata-kata. Kalau auditory musikal, bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian. Nah, kemudian ada lagi kinestetik. Kinestetik body. Body itu tubuh. Taktil atau tactile itu tangan atau perabaan. Jadi ada 6 turunan nih kalau dalam proses belajar. Ya, ada visual text, visual pictures, auditory linguistic, auditory musikal, kinestetik body, dan kinestetik tactile atau taktil. Itu ada 6. Ya, ada 6 di situ Bapak Ibu semua ya. Dan 6-6-nya tuh dibutuhkan. Jadi Anda bisa bayangin nggak sekarang gini. Anak Anda adalah orang yang belajarnya dengan cara visual. Auditorinya rendah. Kalau auditori rendah, artinya dia kurang peka terhadap suara. Dia kurang peka terhadap suara. Padahal belajar tuh 3-3-nya dibutuhin. Jadi penting nggak kalau Anda dampingin? Kan penting. Karena dia butuh orang untuk menyampaikan satu maksud, mengingatkan orang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini saya kasih gambaran sedikit. Kalau di program Sidik Jari, yang kebetulan saya pegang sama teman-teman di Talent Spectrum. Nah, grafik ini tadi, ini adalah grafik bagian dari grafik hasil. Nanti kita lihat di sini. Angka di sini idealnya semuanya di posisi 15 sampai 19. Ketika ada angka di bawah itu, kemungkinan akan ada masalah dalam proses belajarnya. Ini grafiknya saya. Kalau Bapak Ibu lihat, dengan grafik rendah di auditori, kalau lihat grafik kayak gini, kemungkinan masalah saya belajar adalah suara. Saya kalau belajar, itu nggak bisa dengan suara yang terlalu rame. Mintanya rada tenang. Jangan terlalu berisik. Sulit buat saya untuk menangkap sebuah maksud. Nah, setiap orang nanti punya grafiknya masing-masing. Nah, karena ini bukan
bukan tentang program sidik jari. Jadi saya mau tahu bahwa ini adalah proses belajar yang dia butuhkan dulu di situ. Oke, kalau anak saya disuruh belajar malah mamanya disuruh bacain dan tangannya pasti gerak-gerak terus, Pak. Nah, berarti gaya belajar dia lebih cenderung auditory kinestetik. Itu Bu Dina, itu cerita adalah dorongan dari dalam diri dia. Itu yang dia butuhkan sebetulnya. Cuman kita ngelihatnya kadang-kadang nih anak gak bisa anteng, gak bisa diem. Ngelihatnya gitu dulu. Ya. Oke, jadi belajar itu ada 3 tadi. Visual, auditory, kinestetik. Visualnya ada visual text, ada visual pictures. Ya, itu nanti kalau misalkan Anda ikutan program sidik jari kemudian oh ternyata visual picture-nya lebih tinggi dibanding teks, tak jamin anaknya nggak seneng nyatet. Males banget nyatet tuh. Ya, gambarannya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, atau misalkan kita lihat kinestetiknya tinggi sekali. Nah, untuk kasus-kasus anak dengan kinestetik tinggi, kalau saya ketemu dengan orang tua yang anaknya masih sekitar 2 atau 3 tahun, maka saya selalu menyarankan anak ini baru belajar matematika di usia 7 tahun. Terus ngapain, Pak? Main. Kenyangin mainnya. Nanti kalau nilainya jelek, Pak, baru 7 tahun, belum 70 tahun. Kadang-kadang orang tua tuh terlalu visioner. Ya, oke, itu namanya gaya belajar. Oke, jadi pertama kita tahu dulu motivasinya. Yang kedua, kita tahu dulu gaya belajar dia gimana. Nah, sekarang ini yang paling penting. Namanya keseimbangan kecerdasan. Keseimbangan kecerdasan dia. Oke. Nah, keseimbangan kecerdasan. Bapak Ibu lihat yang di sebelah kiri ada tulisan emotional intelligence. Oke, ada intellectual intelligence, ada physical intelligence. Oke, saya ulangi ya. Ada emotional intelligence, kecerdasan emosi. Kedua, intellectual intelligence, kecerdasan intelektual. Kemudian yang ketiga, physical intelligence, kecerdasan fisik. Ya, jadi ada 3 kecerdasan ya. Keseimbangan dari 3 kecerdasan ini, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan fisik. Oke? Dan kecerdasan fisik. Jadi ada 3. Ini silakan dipotret dulu kalau Anda mau potret dulu. Ya, takutnya kelewat atau segala macam. Ya, jadi ada 3 kecerdasan ya. Ada 3 kecerdasan. Ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan intelektual, dan ada kecerdasan fisik. Ya. Apa sih ini Pak sebetulnya Pak? Sekarang saya mau tanya. Kalau di sekolah, kira-kira 3-tiganya dibutuhkan nggak? Butuh. Ya, perlu, jangan ngomong butuh terus. Nanti orang Kalimantan ketawa kalau dengar butuh. Diperlukan. Pak, kecerdasan emosi itu apa, Pak? Contoh ya, saya contoh ya. Saya kasih contoh. Ya. Sudah jam pelajaran terakhir. Oke, jam pelajaran terakhir. Jam 1 siang. Perut lapar. Berantem sama temannya. Habis itu ulangan matematika. Rasanya gimana? Itu bete kuadrat. Luar biasa itu. Dan itu membutuhkan kecerdasan emosi. Jadi switch-nya dia dari mood bermain, mood makan siang, kemudian kembali ke belajar, swing mood-nya itu harus bagus. Itu namanya kecerdasan emosi itu. Ya, termasuk dia tetap stay konsentrasi di jam-jam akhir, under pressure. Tuh. Ya, itu namanya kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan yang kedua,
Namanya kecerdasan intelektual, itu intellectual intelligence. Gunanya ini buat apa nih? Ini yang sering diukur sama teman-teman psikolog. IQ-nya berapa? Berarti dari situ kita bisa lihat kemampuan anak ini menyerap satu konten itu seberapa banyak. Dan seberapa kuat sedotannya dia nyerap konten itu. Makanya ibu bapak, saya tuh banyak banget nanganin masalah. Ya. Banyak boleh minta materinya nggak? Boleh, bayar. boleh, tenang. Pak Tunggul kan baik, lagi senang hari ini. Oke. Ya. Nah, jadi kalau cerita tentang kecerdasan tadi, intelektual tadi, banyak banget dalam kasus-kasus saya dapetin. IQ-nya tinggi-tinggi. 130, 140. Tapi di sekolah nggak bisa ngapa-ngapain. Anda udah ngalamin nggak? Anak saya IQ-nya tinggi, Pak. Beneran, Pak. 130, Pak. Superior. Baik, superior. Tapi di sekolah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi buat apa IQ tinggi juga kan? Kalau di sekolah nggak bisa ngapa-ngapain, coba. Nah, loh. Ya, jadi IQ atau kecerdasan intelektual adalah kemampuan untuk menyerap konten-konten pelajaran. Oke, baik, itu poin kedua. Sekarang poin ketiga, kecerdasan fisik atau physical intelligence. Kecerdasan fisik. Physical intelligence itu apa sih, Pak? Contoh paling gampang. Mager, males, belajar, Tapi badan dia ngomong gini, ayo, come on. Badan dia yang ngajak. Begitu misalkan dia diguslah sama mamanya, ayo jalan, come on. Fisiknya masih, ayo deh. Jadi fisiknya itu masih bisa dibangun, dibuild. Ya, fisiknya masih bisa sangat dibuild. Ya, masih sangat bisa diajak fisiknya dia. Jadi fisik terkait dengan kecerdasan daya juangnya dia. Buat menyelesaikan tugas-tugasnya dia. Kalau disuruh ke depan, disuruh maju, mau. Disuruh tampil, mau. Tapi resikonya, kalau kecerdasan fisiknya kelebihan, ada istilah anak sekarang namanya. Banci tampil. Anak ibu, banci tampil nggak? Banci tampil itu artinya pengen eksis. Kalau nggak ke atas panggung, itu kayaknya nggak asik. Ya, itu namanya banci tampil. Kayak saya banci tampil. Kenapa kayak saya banci tampil? Nah, sekarang Bapak Ibu lihat lagi. Tak tunjukin ya. Ini grafik punya saya. Asal Anda tahu tuh. Ya, ini grafik hasil laporan sidik jari punya saya. Nggak percaya, masa sih punya Bapak ini, Pak? Oke, baik. Kalau Anda nggak percaya, sebentar. Ya, saya tunjukin asli reportnya. Ya, saya akan tunjukkan sama Bapak Ibu asli reportnya kayak apa. Nih. Oke, siapa namanya? Tunggul Herbawono ya, punya saya ya. Oke, saya langsung sekarang ke halaman 8. Halaman 8. Oke, sama? 23,62%, sama ya? Siapa nih? Tunggul Herbawono. Oke, baik. Waduh, Pak Tunggul, kecerdasan emosi Bapak rendah sekali, Pak. Sementara kecerdasan fisik Bapak tinggi sekali, Pak. Wow. Ya. Anda tahu yang terjadi dengan grafik seperti itu? Kecerdasan emosinya rendah. Tak ceritain ya. Zaman saya sekolah ya. Tukang bolos. Tukang berantem. Nilainya hancur. Kalau lagi niat bagus banget. Kalau nggak niat hancur banget. Ayo. Itu provokator. Kurang apa lagi coba? Ya, yang menggagas 4 kelas bolos siapa? Tunggul. Tawuran sampai sama bapak saya dulu dipindahin ke Jawa Tengah karena kerjanya berantem melulu.
Nah, ya, pantas saya sangat wajar. Sekarang pekerjaan saya nasihati orang tua. Tidak satu pun teman saya percaya sama saya ketika saya ngomong. Mereka ngomong gini, kok kamu mau nasihatin kami? Wong bapak ibumu dulu sering banget dipanggil ke sekolah. Gara-gara kelakuanmu. Jadi kalau reuni itu mereka cuma geleng-geleng. Si Tunggul. Tukang cari gara-gara. Sekarang bawain parenting. Mana kita percaya? Tapi setidaknya foto wisuda anak tadi sudah menjawab semuanya ya. Saya buktikan bahwa saya mampu. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi artinya ketiga kecerdasan tadi itu dibutuhkan dalam satu proses belajar. Kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, kecerdasan fisik. Itu butuh tiga-tiganya. Lah, kalau hasilnya punya kayak Pak Tunggul ini, harusnya berarti Bapak sekolah di mana? Harusnya sekolah khusus. Maaf, saya bukan anak berkebutuhan khusus, tolong itu digarisbawahi dulu ya. Nah, jadi ada dua model sekolah, ada sekolah umum, ada sekolah khusus. Ya. Nah, sekolah umum itu yang kayak apa, Pak? Kurikulum umum, kurikulum nasional, Cambridge, itu umum. Ya, internasional tapi masih yang umum. Kalau sekolah yang khusus itu seperti apa, Pak? Sekolah alam sekarang misalkan, sekolah active learning, active learning school, Montessorian, ya, IB International Baccalaureate. Nah, ini isinya orang-orang kayak saya. Tukang cari gara-gara kalau di sekolah yang biasa. Nah, bersyukurnya generasi yang sekarang ini adalah kita sudah bisa baca terlebih dahulu kebutuhan belajar mereka itu apa, cara mereka belajar gimana, dan kita sudah bisa ukur sekarang keseimbangan kecerdasannya seperti apa. Bapak Ibu barangkali sudah bisa lihat seperti apa. Cuma nanti kalau seandainya, Pak tolong periksakan anak saya, Pak. Baik, baik. Sabar. Tunggu jadwal saya di kota Anda, oke? Emang yang ngartis Pak Jarod doang. Gue juga ngartis, Pak. Ya, oke. Jadi artinya bahwa keseimbangan kecerdasan tadi memang sangat dibutuhkan. Dan disinilah nanti yang menentukan Ibu dan Bapak. Jadi kalau tadi Anda ngelihat grafik saya yang awut-awutan tadi, itu juga menggambarkan karir saya juga. 15 tahun, ya 15 tahun terombang-ambing di 13 perusahaan. Pindah. Sampai semua teman-teman ngomong kutu loncat, lu mau kemana lagi sekarang, Gul? Dan akhirnya saya ada di sini sekarang. Sudah 10 tahun. Ya. Gara-gara laporan sidik jari. Berkah memang ada di mana-mana. Tenang saja. Akhirnya saya mengenal. Nah, jadi, Ibu dan Bapak, lihat 3 faktor tadi ketika proses belajar tadi. Ya. Tadi apa yang pertama? Motivasinya apa? Tadi yang kedua, gaya belajarnya bagaimana? Oke. Nah, yang ketiga jadi apa? Keseimbangan kecerdasannya. Ya. Nah, tiga-tiganya bagus. Oke, kalau itu bagus berarti kita bisa masukin ke sekolah yang umum. Nah, kalau tiga-tiganya terpenuhi dengan baik, ya, dengan kurikulum yang dibutuhkan, pemahaman yang dibutuhkan, baru anak itu akan menunjukkan bakatnya. Saya nggak nyalin orang tua juga karena Anda nggak tahu, tapi setiap kali saya ketemu sama orang tua yang kebetulan mau konseling sama saya, mereka selalu nanya gini, Pak, tolong kasih tahu Pak, bakat anak saya apa Pak? Anda tahu nggak padahal, yang namanya bakat itu bisa muncul karena satu proses belajar yang benar. Tolong kalau ngomong belajar, kepalanya jangan ke akademis. Belajar apapun. Mempelajari apapun. Tanya Pak Jarod tuh. Yang anaknya juga sudah mentas-mentas, sudah ada yang nikah juga. Ya kan?
Dulu anak Bapak yang edik gimana Pak kalau suruh belajar Pak? Coba Pak ngomong sedikit Pak. Oh, coba gue sih ngomong Pak, aku pengen ngelek, minum ya Pak. Dulu gimana Pak anaknya Pak? Ya, anak nomor 2 terutama yang paling parah. Hampir nggak naik kelas. Kelas 1 SD Parah. naik kelas 2 bersyarat. Addictive game. Susah bangun. Bahkan kalau susah bangun tuh sampai sekarang masih. Sebentar. Pak Jarod nggak susah bangun kan? Enggak. Masih bisa, Pak. Oh, siap. Normal, Pak. Normal. Normal. Bisa memenuhi kebutuhan. Oh, iya, siap. Betul Pak. Tuh, tanya Pak Jarod. Luar biasa kondisinya. Gitu kan? Cuman karena Pak Jarod mengenal kebutuhan anaknya, seperti apa ini belajarnya. Tadi tiga hal tadi tuh. Motivasinya, daya belajarnya, kemudian keseimbangannya. Jadi lebih mudah akhirnya. Cuman yang penting, sekarang saya mau ngomong satu hal. Yang penting dari semua cerita ini adalah Anda bisa terima nggak bahwa seperti itu kondisi anak Anda. Sama seperti saya harus menerima sebuah kenyataan. Anak saya berturut-turut ada di posisi 3 kecil. Ini yang nggak bisa dipelajari di seminar manapun. Oh, itu belum selesai. Maaf kalau saya boleh cerita lagi ya. Anak saya yang nomor 2 mewarisi sifat bapaknya. Bolos 9 hari berturut-turut di hari Kamis. Bolosnya cuma hari Kamis saja. 9 kali berturut-turut. 1 kali lagi dia bolos, dia drop out dari sekolah. Sekolahnya di Santa Maria, di Cimahi. SMA Santa Maria. Itu legend banget itu. Legend. Begitu ditanya, kamu kenapa? Kamu kenapa bolos hari Kamis? Jawabannya gampang. Aku nggak suka sama guru pelajaran sejarah. Jadi tinggal pilih. Yang keluar aku atau guru itu. Ada tahu yang keluar siapa? Gurunya. Bikin petisi. Tanda tangan semua. Ya, baiklah. Itu kelakuan bapaknya. Baik, saya juga sudah tidak bisa mengelak itu. Ya sudah. Karena ya, itu juga sudah genetik ya. Jadi ya sudah. Saya terima saja. Ya. Itu terjadi. Oke. Jadi kalau akhirnya sampai di sini, kita bicara soal bakat. Bakat itu muncul. Nah, cuma sekarang, kalau ngomong bakat, nah ini ngomong bakat. Kalau ditanya, bakat itu apa sih, Pak? Nah, ya. Bakat itu respon tercepat. Seseorang melakukan sesuatu. Sebentar, ini masih slide punya saya. Oke. Ini grafik bakat ini. Oke. Pengamatan observasi, pengamatan tren, komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, gerak operasional, gerak artistik, logika, imajinasi kreatif, intrapersonal dan interpersonal. Oke, daripada Anda lupa, tolong kalau mau dipoto-foto aja. Ini beberapa bakat. Itu soal bakat. Pengamatan observasi, pengamatan tren, komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, gerakan operasional, gerakan artistik, logika, imajinasi kreatif, intrapersonal dan interpersonal. Oke. Ya, jadi ini ada 10 nih. Kalau bakat bertanya ada berapa bakat? Bakat itu ada 10. Ya. Di grafik ini. Nah, cuman saya mau kita dulu. Secara umum tipe pengembangan bakat itu ada 2. Oke, ada 2. Tipe pengembangan bakat itu ada 2. Ada yang modelnya generalis. Ada yang modelnya spesialis. Oke? Jadi ada yang berkarakter bakat generalis, ada yang berkarakter bakat spesialis. Bedanya apa, Pak? Bedanya. Kalau yang berkarakter bakat generalis,
Anda tidak bisa menuntut anak ini perform langsung kelihatan bakatnya apa. Enggak. Dia membutuhkan waktu, kesempatan, pengalaman, peluang untuk mencoba berbagai macam hal. Baru nanti nongol. Anak saya yang tadi fotografer tadi, itu generalis. Karena bakatnya baru kelihatan di SMP kelas 2. Tapi saya sudah tahu dari awal bakal lari ke situ. Tapi saya tidak paksa. Biarin secara normal dulu. Tapi saya sudah tahu arahnya ke situ. Oke, generalis. Jadi orang generalis untuk ketemu bakatnya perlu waktu. Tapi untuk dididik tidak sulit. Tapi untuk langsung menunjukkan belum. Nah, sekarang kebalikannya. Spesialis. Spesialis itu sudah kelihatan bakatnya tuh itu. Tapi didiknya yang setengah mati. Contohnya siapa? Saya. Gak usah ngomongin orang lain. Gak enak ngomongin Pak Jarod. Padahal saya punya laporan sidik jari Pak Jarod, tak buka di sini loh, Pak. Jangan. Kode etik. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau dilihat di grafik kayak gini, Bu Bapak. Sorry, ini pakai hasil pakem laporan sidik jari yang kami punya ya. Jadi yang berkarakter generalis itu semua grafiknya tembus angka 8%. Semuanya tembus. Tapi tidak ada yang angkanya di atas 12%. Nggak ada. Jadi semua ada pada posisi 8 sampai 12. Nah, Bapak Ibu lihat yang punya saya. Anda lihat yang punya saya. Ini grafik punya saya. Oke. Ada grafik di bawah 8%, bahkan di bawah 6%. Namanya intrapersonal. Intrapersonal adalah orang yang sulit sekali untuk mengenal dirinya seperti apa. Kasihan banget ya saya. Orang yang sulit sekali untuk mengenal dirinya seperti apa. Punya Pak Jarod boleh? Tenang Pak. Itu edisi khusus. Ya, bikin seminar lagi Pak. Bongkar laporan Pak Jarod. Pak Jarod itu kalau dilihat hasil laporan judicialnya, kreatif tinggi. Agak ketinggian, jadi orangnya kayak gitu ya. Tolong dimaklumin ya. Kalau ngomong terlalu cepat kadang-kadang Pak Jarod. Kalau nggak direm tuh, ngomong wae lo Pak Jarod. Sebentar ya. Nah, itu kayaknya Pak Jarod. Nah, ya, jadi kalau saya kembali lagi tadi ke faktor spesialis sama generalis. Kalau tadi Bapak Ibu lihat grafik saya, ada rendah di intrapersonal. Intrapersonal itu adalah kemampuan saya untuk mengenal saya itu bisanya apa. Kasihan ya. Saya sulit sekali mengenal saya itu bisanya apa. Semua teman-teman saya ngomong, kalau urusan ngomong, lu tuh jagoan. Udah deh, kita punya masalah apapun, ada customer ngamuk lah, dulu zaman saya kerja di otomotif, ada problem apa, jubirnya tuh saya. Suruh MC juga saya waktu di dealer dulu, karena saya pernah kerja di otomotif. Ya. Tapi herannya gini, saya cuma ngomong gini, masa iya? Emang saya pinter gitu? Kasihan ya, pinter ngomong tapi nggak punya rasa percaya diri. Itu saya. Tapi saya akui sekali itu. Padahal kalau dilihat di grafik ini, Bapak Ibu, Anda lihat, grafik saya yang paling tinggi adalah komunikasi verbal. Anda lihat grafiknya segitu tinggi. Jadi ada solid color, ada shadow colornya. Ya, ada komunikasi verbal. Segini tinggi grafik komunikasi verbal di antara grafik-grafik yang lain. Ya. Tapi jujur, kalau menurut dasar laporan, itu kelebihan. Kasihan lagi kan, terlalu lebih. Karena standarnya cuma sampai 14%. Jadi kalau kelebihan, dampaknya Anda tahu nggak? Kata istri saya. Ini kata istri saya nih. Kalau saya sehari nggak ngomong, itu katanya kayak ayam sakit. Jadi saya tiap hari harus ngomong. Makanya saya memilih profesi seperti ini. Yang pagi sampai pagi ngomong. Biar tetap jadi ayam sehat. Nah,
Ya, jadi saya tahu menyalurkan apa yang menjadi bakat saya. Nah, jadi kalau bicara soal bakat, Bapak Ibu, kalau menggunakan pendekatan teori, ya, melakukan pendekatan teori dari, ini dia, teori multiple intelligence. Ini dia, pendekatan teori multiple intelligence. Ya, multiple intelligence itu berarti bicara tentang ini kecerdasan majemuk. Jadi ada 8 sebetulnya. Ada intrapersonal. Oke, intrapersonal itu adalah understanding yourself, what you feel and what you want. Itu namanya intrapersonal. Terus kemudian juga ada namanya interpersonal, communicating and reading people. Bapak Ibu, di sini punya anak. Anda punya anak yang dari ujung gang sana sampai ujung gang sana, itu orang tuh kenal semua. Anda gitu nggak? Itu namanya kecerdasan interpersonal. Ya, kecerdasan mengenal, memahami, punya kebutuhan kuat terhadap orang lain. Itu namanya interpersonal. Nah, kecerdasan yang ketiga, kita lihat sekarang. Oke. Namanya kecerdasan logical reasoning. Wah, ya, kecerdasan logical. Ini ya, kecerdasan logical ya. Kalau Anda punya anak yang nanya dan nggak selesai-selesai, itu sebenarnya ini kecerdasannya dia. Logical. Ya, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, kemudian ada kecerdasan spasial. Spasial itu kaitannya dengan daya hayal dia, imajinasi dia. Itu kecerdasan imajinasi. Nah, kemudian ada kecerdasan body kinestetik, gerak tubuh tadi. Kemudian ada kecerdasan linguistik. Linguistik itu adalah speak, bicara. Oke. Kecerdasan musikal, terhadap bunyi-bunyian. Nah, kemudian yang terakhir ini namanya kecerdasan naturalis, understanding nature and organic process. Kecerdasan naturalis. Ya. Jadi kalau Anda punya anak dengan kecerdasan naturalis tinggi, salah satu contohnya adalah anaknya senang piknik. Anda pasti mau ngomong, itu kayaknya kecerdasan saya, Pak. Senang piknik, Pak. Ya, loh, kok senang piknik jadi bakat, Pak? Loh iya, loh jadi bakat. Sekarang saya mau tanya, Anda kerja di pertambangan, kalau Anda tidak punya kecerdasan naturalis, Anda sanggup itu kerja di pertambangan? isinya pohon, hutan. Kalau nggak punya kecerdasan naturalis, nggak akan tahan Anda. Ya, lagi Anda tinggal di Bali, punya kecerdasan naturalis, ya bisa bikin agen travel dong, bisa jadi tour guide dong. Loh, ya kalau nggak ngomongin pandemi, lah duitnya banyak loh, jangan salah. Itu kerja paling enak, main dibayar, top. Apalagi, coba itu. Ya kan awalnya jadi guide, tapi ntar bisa punya perusahaan, bisa punya korporasi sendiri loh. Kenapa enggak? Ya. Jadi ada 8 tadi. Intrapersonal, interpersonal, logika, spasial, body kinestetik. Kemudian ada linguistik, musikal, naturalis. Awal bakat dari situ. Nah, kalau tadi belajarnya tadi benar, itu tadi yang 8 nongol tuh. Itu nongol tuh. Ya, tapi kalau kita tidak paham ketiga proses tadi yang saya ceritakan tentang motivasinya, ya, motivasinya, kemudian tentang gaya belajarnya, kemudian keseimbangan kecerdasannya, itu yang poin terakhir itu. Karena keseimbangan kecerdasan bisa kita gunakan untuk menentukan tipe sekolah apa yang cocok untuk anak itu. Kalau sudah tipe sekolah sudah salah, berat. Nggak pas. Pak, saya tinggal di sekolah, saya tinggal di kota kecil, Pak. Sehingga nggak banyak, Pak, sekolah seperti itu. Baik, nggak apa-apa.
Nggak ada masalah juga. Sekolah di tempat yang umum yang biasa, cuman mungkin kita tidak bisa terlalu banyak berharap, tapi dia bisa dikembangin apa yang jadi bakatnya dia. Beres toh, selesai. Jadi kadang-kadang ya mungkin kita lah yang bikin ribet karena kita tidak tahu ya. Cuman itu problemnya. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan janji saya tadi, ya hari Kamis jam 19.00 WIB. Ya, saya akan bahas hasil report sidik jari free dari saya dan teman-teman di sini. Kaitannya dengan motivasi belajar. Motivasinya. Pak, kok cuma bahas motivasi aja, Pak? Mau bahas yang lain? Oh iya, bayar. Belak-belakan aja yang ngomong ya, nggak apa-apa ya. Pak Jarod kan orangnya belak-belakan, saya juga belak-belakan kok ya. Gampang nanti, gampang, tenang, santai. Ya, kita beresin satu persatu, biar semuanya bisa beres. Ya, nah data sidik jarinya gimana caranya Pak? Caranya nanti saya kasih link Instagram yang untuk ngambil sidik jari tadi. Ya, nanti di grup ya itu belum apa-apa udah ngomong diskon. Sabar ibu, udah ngomongin diskon aja, dasar ibu-ibu. Ya, nah, nanti teknik ngambil sidik jarinya gimana? Nanti kita kasih tahu. Ya, terus kemudian contoh sidik jari, ya contoh sidik jarinya seperti apa Pak yang bagus Pak? Nanti kita kasih tahu. Tapi mohon, sekali lagi mohon, ya. Ini hari Minggu, staf saya libur. Oke, tolong ya ngirimnya. Kalau dikirim sekarang boleh, nggak apa-apa. Kirim sekarang boleh, tapi mungkin tidak langsung direspon. Oke, karena setelah kegiatan ini saya juga masih ada sesi konseling lagi. Ya, jadi baru akan direspon oleh staf saya, ya, staf saya besok. Jadi kita punya waktu 2 hari, Senin dan Selasa. Selasa kita tunggu sampai jam 9 malam, nggak apa-apa. Ya, Pak, kalau mau dibacain full sidik jarinya, nanti informasinya hari Kamis. Sudah, ya. Kan saya janji saya nggak ngomongin itu di sini, ya. Ya. Oke, sekarang saya mau jawab pertanyaan. Barangkali ada di sini ya. Sebentar, tak coba. Tak cek dulu di sini ya. Betul Pak. Sebentar ya. Pak minta materinya. Boleh, gratis. Pak materi disuruh tak share. Pantesan jodohnya sama Pak Jarod. Ya, memang saya jodohnya sama Pak Jarod. Untung Pak Jarod laki-laki. Kalau dia perempuan, I will say I love you. Kalau dia perempuan, udah laki-laki ya nggak mau. Ya, cocok jadi pembicara. Sudah jadi pembicara sudah. Ya. Pak saya juga boleh Pak. Boleh. Pak, kecerdasan intrapersonal itu kecerdasan dalam diri untuk mengenali, memahami. Betul. Ya, memahami diri sendiri. Jadi kalau Ibu Ruth baca tadi grafik intrapersonal saya rendah, saya adalah orang yang susah sekali memahami diri saya. Kasihan toh. Udah tahu bolos itu jelek. Ya bolos. Udah tahu berantem itu jelek. Ya berantem. Tapi orang punya titik sadar. Nah, di situ Ibu. Ya kan? Pak, bener nggak kata orang-orang? Orang berprestasi waktu sekolahnya belum tentu sukses, tapi orang yang nggak berprestasi malah sukses. Gini, Bu Lilis, dasarnya gini, ya orang yang sukses, saya boleh mengganti kata sukses menjadi berhasil ya. Saya rada kurang nyaman dengan kata sukses sebetulnya. Berhasil, gitu kan ya. Orang yang berhasil itu orang yang ngerti maunya dia itu apa, maunya dia itu apa. Nah, kalau dia tahu maunya dia apa, kemudian dia dipahami oleh lingkungan, jadi kalau dia bisa dipahami oleh lingkungan, maunya orang itu apa, maka dia akan didukung. Dia akan didukung. Ya, seperti saya mendukung anak saya untuk sekolah di fotografi. Dan dengan besar hati saya mengatakan, lupakan pelajaran sekolah. Yang penting lulus, Mas. Karena saya tahu anak saya bukan anak akademis.
ngerti sekali, dan saya terima sekali itu. Ya, dan kenyataannya nilainya malah naik digituin. Ya, kurang ajar ini anak gitu kan. Bilang santai malah nggak santai. Tapi ya sudah, nilainya bagus kok. Ya. Oke, jadi artinya dia ngerti sekali. Cuman memang uniknya kalau Bapak Ibu perhatikan deh. Kalau kita lagi reuni sekolah gitu ya, perhatikan teman-teman kita dulu. Yang kelakuannya kalau kata orang Jawa becuk gitu ya. Itu biasanya malah jadi banget. Saya punya teman ya di Jawa, saya nggak akan nyebutin. Dulu tuh satu geng sama saya, geng bolos. Sekarang sudah jadi anggota DPRD 4 periode, nggak keganti-ganti. Hebat ya. Karena skill dia adalah interpersonal, ngumpulin massa. Hebat toh, mending jadi anggota dewan. Dan kepilih terus. Duitnya banyak, tukang bolos. Saya tidak mengatakan jeleknya, enggak. Bolos juga jelek. Saya tahu banget itu. Ya, saya tahu sekali. Tapi ketika kita paham sekali apa yang jadi bakatnya kita, itu yang membawa kita nanti sebetulnya. Dasarnya di situ, Pak. Ya, Pak, kalau Bapak termasuk yang suka ngomong, apakah istri tidak tersaingi karena ibu-ibu suka ngomong dan minta didengar? Kebalikan, istri saya diam. Tapi kalau sudah marah, jangan coba-coba. Tiba-tiba saya tidak doyan ngomong. Takut, saya minggir. Diskon khusus ya Pak yang ikut seminar. Dasar. Ibu-ibu. Nanti kan tanggal mainnya. Ya, saya ngomongnya nggak di diskon. Pak, kalau yang mau dibaca full berapa biayanya, Pak? Sabar, nggak ngomongin sekarang, ngomongin nanti hari Kamis ya. Ini durasi. Bentar lagi iklan. Pak, apakah semua orang sanguin pasti memiliki gaya belajar auditori? Tidak. Tidak. Orang sanguin adalah orang yang senang berelasi dengan orang. Berelasi. Bedakan ini. Pandai bergaul, pinter gaul sama pinter ngomong. Pinter gaul sama pinter ngomong. Oke, ada orang pinter gaul, pinter ngomong. Nah, ada orang pinter gaul, nggak pinter ngomong. Ada. Orang pinter gaul, nggak pinter ngomong. Ada. Ada orang pinter ngomong, nggak pinter gaul. Ada. Saya. Contohnya, kalau udah sampai rumah, saya jarang gaul sama bapak-bapak di komplek. Senangnya tidur. Kecuali ada rapat RT, saya datang. Kalau nggak ada rapat RT, saya nggak datang. Tapi hubungan saya tetap baik sama bapak-bapak. Ya, hubungan tetap baik. Dan mereka tahu saya memang pekerjaan saya keluar kota dan ngoceh. Ya, ada yang memang nggak pinter gaul, nggak pinter ngomong, tetap ada bakatnya nanti, nggak usah khawatir. Ya, Pak, saya daftar seminar ini buat satu anak saja, boleh nambahin Pak? Nggak. Salah aja daftar satu. Tawarin sama Pak Jarot. Nanti lagi next ya. Pak, benar nggak kalau kecerdasan intelektual tidak menentukan kecerdasan seseorang, melainkan yang menentukan adalah melainkan karakter yang menentukan. Baik, Bu Alexia. Jadi tadi kita membahas ada 3 kecerdasan, Bu. Kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan fisik, Bu. Nah, kalau bicara tentang sukses, berhasil, 3-tiganya, Bu. Jangan cuma satu. Kecerdasan emosi, intelektual, dan fisik. Ya. Sudah tes di talent spektrum, minta dibacakan hasilnya kapan? Baik. Kalau sudah pernah, kalau talent spektrum sama saya, ya nanti Ibu kontak ke saya langsung atau nanti ke admin saya dibantu. Kalau dulu pernah sama saya, karena mohon maaf Ibu Emelda, saya kurang bisa ngapalin semua wajah. Maaf, artis. Bukan artis, tiap hari ketemu orang 10 sampai 15 suruh ngapalin, ini saya nggak sanggup. Tanya Pak Jarot, emang Pak Jarot sanggup apa ngapalin orang satu-satu? Nggak sanggup juga. Tapi kalau ternyata Ibu sudah pernah ikut di talent spektrum, tapi bukan sama saya, maka akan ada biayanya tersendiri untuk sesi konsultasi ya Ibu ya. Oke.
Apakah orang yang memiliki kecerdasan fisik yang tinggi pasti gaya belajarnya kinestetik? Ya, betul. Kecerdasan fisik terkait dengan kinestetik. Ya, terkait dengan kinestetiknya. Lihat Pak Jarod kalau ngomong, tangannya kayak orang silat. Ternyata Pak Jarod kinestetik. Ya, kayak orang main silat kalau ngomong. Ya, Pak, yang anaknya 2 mau tes gratis bisa ikut seminar 21-22 November. Terus. Oh, itu Pak Jarod yang nulis ya, yang anaknya 2. Oh ya wes, tadi Pak Jarod yang ngomong. Pak, gimana mendidik anak kalau belajar sama saya dan nada saya tinggi agak keras, malah macet alias nggak bisa hafal atau belajar. Baik, jawabannya ntar hari Kamis. Kita lihat kebutuhan belajar anak ibu apa. Motivasinya apa? Kalau ternyata dia orang afektif, saya kasih tahu ya Bu ya, anak yang motivasi belajarnya afektif, syarat belajarnya gampang. Mama, aku tolong diajarin, tapi nggak usah pakai cemberut, nggak enak tahu. Ya. Kalau ternyata anaknya menuntut ibu seperti itu, ibu harus berubah. Kita tunggu hari Kamis ya. Ya. Pak, anak saya sudah anak saya sidik jari dengan hasil verbal linguistik strong, tapi dia cenderung pendiam. Nilai bahasanya selalu jelek, tidak bisa menjawab uraian 2-3 kata. Ya, oke, pertanyaannya adalah satu, ikut sidik jarinya sama siapa? Oke, providernya siapa? Oke, karena bisa jadi ya artinya gini. Ya kalau boleh ngomong ya, kami termasuk yang pertama di Indonesia dan beberapa kali software kami pernah dibajak oleh oknum. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu, Pak, posisi talent spektrum di Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Tadi Pak Jarod cerita, tahun 2004 Pak Jarod sudah pernah tes sidik jari dengan yang namanya Sun Garden Indonesia. Itu simbahnya sidik jari yang masuk di Indonesia, mbah-mbahnya. Mbah, kakek, nenek. Nah, itu program sidik jari paling mahal di Indonesia saat ini. Harganya 2.700.000. Yang diambil sidik jarinya bukan cuma jari, tangan, tapi termasuk kaki. Wah, mau ya, kaki yang diambil. Pakai kayak roll gitu kalau Pak Jadi ingat tuh, pakai kayak roll gitu ditapakin gitu, Pak. Nah, kami talent spektrum itu belajar yang masih ada turunannya sama dengan Sun Garden dari China, Taiwan. Dari Taiwan. Nah, sekarang kalau kembali ke sini, nilai verbal linguistiknya strong, ya nilai bahasanya jelek, tidak bisa menjawab uraian 2 kata, ya tapi lebih suka matematikal. Padahal hasil logika math-nya middle. Apakah sifat pendiamnya bisa berubah dari apakah sifat pendiamnya bisa berubah jadi pandai bicara? Oke, pertama, Ibu, saya tidak boleh gegabah membaca ini. Karena kalau saya membaca hasil laporan sidik jari, namanya gaya belajar, itu bukan satu-satunya indikator. Sekarang saya mau tanya, ada orang punya kemampuan verbal linguistiknya tinggi banget, tapi ternyata dia introvert. Coba ada bayangin. Pak, itu gimana orangnya, Pak? Ya mumet, pengen ngomong, tapi cenderung defense ya, nggak terlalu tinggi. Saya punya beberapa teman-teman MC terkenal, termasuk MC yang berkelas nasional. MC loh ya, jago-jago, presenter kelasnya nasional. Kalau udah ngomong di depan panggung, pinter-pinter banget, hebat-hebat banget. Ya, kalau udah ngomong di depan panggung, hebat banget. Tapi beres dari situ, nggak ngomong lagi. Ada itu. Ya, jadi kita harus lihat indikator yang lain. Oke, Pak, apakah ada kemungkinan salah dari hasil tesnya? Saya tidak tahu. Saya harus cek lagi. Ya, apakah itu dari talent spektrum? Kalau dari talent spektrum, saya bisa pertanggungjawabkan. Ya, musikalnya juga rendah. Tapi suka belajar diiringi musik. Kok seperti bertolak belakang ya? Oke. Jadi satu proses itu ada 3 hal. Ada ada motivasi, ada karakter, ada skill.
Jadi mohon maaf dulu yang ngejelasin laporan ini siapa sama Ibu gitu loh. Karena kalau saya pasti akan sangat komprehensif membaca ketiga ini. Dan itu akan jadi dinamika. Ya, itu akan jadi dinamika banget. Dan itu harus dilihat banget, Bu. Gitu ya. Jadi saya harus cek banget apakah itu benar, apakah ada talent spectrum itu pertama yang pasti penting. Ya. Nah, kalau bicara soal talent spectrum, tadi kan saya cerita soal apa? Sun Garden ya. Nah, itu yang paling mahal di Indonesia, 2.700.000. Ya. Nah, paling mahal nomor 2 di Indonesia talent spectrum. Ini berita buruk. Tapi tadi Pak Jarod ngomong udah off 60% katanya. Pak Jarod, bocor aja senangnya. Nanti kita betulin lagi ya Pak ya. Apa beda metode Stephen dengan stack spectrum? Menarik ini pertanyaannya. Apa perbedaan Stephen? Oke, baik. Jadi kalau tanya perbedaan talent spectrum dengan Stephen itu apa? Nanti di grup saya share tulisan saya di Facebook tentang perbedaan talent spectrum dan Stephen. Tapi kalau yang kalau yang Ibu tanyakan apa bedanya Stephen dengan talent spectrum, perbedaannya 1, laporannya lebih lengkap, 2, laporannya lebih detail, 3, laporannya lebih mahal. Oke? Ya, silakan. Pembacaan hasil apa adanya. Sebentar, beda Ibu Shannon ya. Pembacaan hasil dari apa adanya, tapi sangat berbeda dengan hasil. Ya sekali lagi Ibu Shannon, saya nggak ngerti itu apakah dari talent spectrum atau apa, saya juga kurang tahu gitu ya Ibu. Jadi saya harus memastikan terlebih dahulu. Dan jelas artinya gini, baca hasil laporan sidik jari itu juga bisa per lembar gitu loh Ibu. Jadi saya sebagai seorang konsultan harus bisa bikin semacam satu ringkasan. Jadi indikator A plus B plus C jadi apa? D plus E plus F jadi apa? Jadi nggak bisa secara parsial itu bisa dibaca begitu. Nah kalau Bapak Ibu pengen tahu, ya kalau soal testimoni, kalau ngomong testimoni apa yang sejauh ini sudah kita lakukan, silakan cek itu di Instagramnya kami di highlights, ada yang tulisannya testimonial. Ya, ada yang untuk testimonial. Itu saya bahkan sudah ada anak yang jadi dokter, ada anak yang jadi tentara karena sudah 10 tahun. Saya udah cek di situ. Pak, hasil sidik jari waktu kecil remaja dewasa tetap sama. Program ini kalau bicara soal sidik jari 1 kali seumur hidup dan tidak berubah. Tidak berubah. Kenapa? Karena sidik jari bicara tentang aspek modal. Nanti saya jelasin di sesi Kamis, enggak sekarang. Oke? Apakah tes ini bisa menunjukkan penjurusan yang akan anak ambil? Baik, saya menjawab pertanyaan Ibu. Jadi masalahnya nanyanya gitu. Apakah bisa menunjukkan penjurusan? Baik. Oke. Ini hasil laporan punya saya, Ibu. Dari Ibu Sulis yang nanya ya. Bisa Ibu lihat di layar? Analisa potensi pemilihan perkuliahan. Oke? Ada fakultas kedokteran, gigi, teknik, ilmu komputer, hukum, ekonomi, psikologi, budaya, sosial politik. Sampai bawah, yang paling bawah itu olahraga dan seni. Oke, Bu Sulis, jawabannya bisa ya, Bu? Ini hasil report punya saya, Bu. Bisa. Pak, gimana kalau anak dilarang malah dilakukan? Dan setelah saya menggunakan nada tinggi, baru berhenti. Dan kalau belajar, nggak suka membaca, malah minta dibacakan. Ya kita bacain aja, emang susah. Ya nanti kan dia ngerti. Kadang-kadang kita tuh suka aja tuh paksain kita. Kalau anak kita dibacain, ya bacain aja, emang kenapa sih? Dasarnya gini, konsepnya dia ngerti nggak? Kalau dibacain ngerti, ya udah. Pak nanti terus kapan? Kalau gitu kan dibacain terus. Enggak. Sekarang saya mau tanya sama Ibu, Bapak. Sebentar. Aus. Tolong deh. Saya ngomong baik. Ya. Sekarang kalau misalkan dibacain, terus dia ngerti. Ya udah kan, beres kan?
Tapi itu juga ada limitnya. Sekarang saya mau tanya, Ibu minta bubur ayam, tapi terus saya kasih ketoprak, pasti ngambek. Tapi kalau saya kasih bubur ayam, nanti kalau Ibu udah kenyang, ya, kita pasti mau ketoprak. Cuman masalahnya kita nggak ngerti kapan. Nah, itu yang disebut tadi kebutuhan. Itu yang masalahnya adalah kebutuhan. Yang itu yang kita tidak mengerti. Kebutuhan. Ya, gimana kalau anak itu dilarang malah dilakukan? Nah, ini namanya stress level. Jadi ada orang yang ke pressure itu justru malah naik. Alasannya apa coba? Gengsi, aku nggak mau kalah. Sebenarnya itu positif loh. Ya, dilarang malah dilakukan. Kita ngelihat anaknya cuma nggak patuh. Kita cuma ngeliat dia nggak patuh. Padahal sebetulnya dia sedang menunjukkan sebuah reaksi bahwa dia itu nggak suka kalau digituin. Ya, mungkin nggak Pak orang tua, mungkin nggak Pak orang sudah tua belum ketemu bakatnya apa? Mungkin saya aja baru nemu bakat saya kira-kira baru 6 tahun yang lalu. Mungkin, ya. Dan itu sebabnya macam-macam nanti. Pak, kalau nggak suka baca dan nggak suka dengerin guru, gimana belajarnya? Terus kalau les biasanya baru nilainya bagus. Ya jawabannya gampang ya. Dia nggak sedang sama gurunya. Ya kan? Malas sama guru itu, tapi kalau les baru bagus. Berarti sama gurunya cocok. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan kalau di kelas dia distract dengan suara, keganggu, jadi dia nggak bisa konsen. Pak, anak yang influential cocok di bidang apa? Ya jadi influencer. Selebgram. Pak, anak saya perempuan sudah SMA, sahabatnya cowok semua. Oke. Kalau saya tanya kenapa, dia bilang perempuan kalau ketemu bicaranya gosip. Kalau teman laki-laki bahasanya mobil. Apakah anak saya normal? Normal. Kalau mau nanya normal gampang. Kamu masih senang laki-laki nggak? Tanya aja. Kamu masih tertarik sama laki-laki nggak? Kalau masih tertarik sama laki-laki, berarti dia boleh ikutan seminarnya Pak Jarot. Normal, tenang aja, nggak salah itu. Ya. Oke, Pak, kalau untuk karir jalur pekerjaan untuk umur 19 tahun ke atas, apakah masih cocok untuk tes jadi? Masih. Saya juga nemuin tahun umur 30-an. Bisa. Ya. Anak saya tomboy. Enggak apa-apa, tomboy, boleh. Yang penting masih bisa dandan. Masih bisa dandan. Sama enggak doyan dandan, beda loh. Gitu. Anak tomboy enggak doyan dandan. Oke. Tapi masih bisa dandan. Ya udah, kenapa sih pusing? Baik-baik aja kok, ya. Tes selain buat anak kok coba-coba. Apa bisa nanti buat saya sebagai ortu mau cari bakat buat persiapan masa pensiun? Oh bisa, siap. Biasanya orang kalau mau pensiun itu sudah harus mikir, kira-kira nanti saya tuanya mau ngapain. Ternyata Pak Bambang adalah orang naturalis. Wah, Pak beli tanah di gunung Pak, rasanya jauh lebih enak Pak Bambang. Ya, jangan di kota Pak, sepet mata Pak ya. Tes ini bisa nggak buat orang tua? Bisa. Anak saya dulu pernah tes di Spektrum tahun 2011. Kirimin saya datanya Bu, saya mau lihat. Secara pribadi tolong kirimin ke saya ya Bu ya. Datanya kirimin ke saya. Pak, anak saya sebentar. Pak Jarot, udah jam 4 nih. Yang nanya udah ya, Pak. Ini masih ada 32 pertanyaan. Hayu terus nanya. Stop. 32, udah ya. Pak, anak saya nomor 2. Hasil tes mengarah bakatnya ke seni. Tapi saya leskan musik maupun menggambar dan setengah-setengah juga nggak minat. Karakter generalis atau spesialis. Anak saya tadi seni fotografi, tapi karena dia orang generalis, maka dia nggak langsung. Saya baru bisa nemuin, dia baru bisa merasakan dulu, itu SMP. Bakatnya benar-benar muncul SMA. Nah, cuman harus dilihat dulu karakter modelnya apa. Anak saya kinestetik, introvert 14 tahun, perempuan pintar kalau belajar cepat nangkap, pembelajar termasuk musik dan olahraga, tapi bosan, nggak tekun. Gimana ya supaya motivasinya besar? Gampang banget, Bu. Maaf Bu Susan. Pembosan, nggak tekun.
Saya juga nggak tekun. Ya kalau habis belajar ini bosan, ganti aja. Kalau belajar ini ganti, ya ganti lagi aja. Ntar ganti lagi aja. Berikan dia kesempatan buat belajar. Akhirnya dia milih, oh saya yang ini. Nggak tekun itu berarti dia belum menemukan kesenangannya dia. Kalau udah nemu kesenangannya, disuruh berhenti ya susah. Ya, Pak dulu kuliahnya ngambil jurusan apa? Nggak nyambung. Saya dulu ngambil jurusannya D3 perbankan. S1-nya ngambil manajemen. Ya, saya 4 tahun di asuransi, 9 tahun di otomotif, 3 tahun di bank. Terakhir saya punya jabatan setara pimpinan cabang di bank. Dan saya keluar dari situ. Alasannya apa? Pengen jadi tukang sidik jari keliling. Ini lebih enak buat saya. Ya, dan saya adalah orang yang tidak nyambung dengan background saya. Dan saya menikmati itu. Pak, berarti boleh dong Pak kalau yang namanya penjurusan nggak nyambung? Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu, ya jangan sampai. Karena dulu saya nggak tahu, udah nggak tahu, orang tua saya nggak tahu, intrapersonal saya rendah, ya saya keblusuk-blusuk. Mudah-mudahan anak ibu jangan ya, gitu. Pak, anak saya HDHD, oke. Yang cocok untuk HDHD hiperaktif SD cocoknya belajar seperti apa? Oke. Apakah sudah dicek Bu Marlina dengan ke dokter atau ke psikolog? Pasti akan ada referensi untuk terapi terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau sudah dilakukan terapi, memang kita harus lihat dulu butuh waktu berapa lama untuk proses belajarnya agar supaya terapinya selesai. Ya, yang pasti sekolah inklusi kayak gini ya, jadi bukan sekolah yang ini ya. Pak, anak saya belajar sambil dengerin musik, kadang khawatir, ngeri. Enggak, dia itu. Ya, Bu Pasar Ibu di Gorontalo, selama nilai anak ibu baik-baik saja, ya sudahlah ya Bu ya. Baik kok anaknya, baik-baik aja kok. Ya, anak saya yang kedua kayak gitu. Ya, sambil kalau belajar gitu kan ya, itu yang dia dengerin ada lagunya Didi Kempot almarhum, lagunya Denny Caknan. Deso buat anak saya itu yang nomor 2 itu ya. Ya, dengerinnya itu campur sari. Ya, tapi sejauh saya lihat dia masih mampu ya sudah. Saya lihat nanti endingnya dulu, gitu ya. Pak, anak saya nggak suka baca, sehingga kalau ujian suka salah jawab karena baca soalnya nggak tuntas. Gimana ya Pak ngakalinnya? Waduh, anak saya nggak suka baca. Baik, berarti ada masalah. Ya, ada masalah pada proses belajar secara visual. Berarti dia modelnya anak yang saya nggak ngerti model anaknya Pak. Misalkan dia lebih senang, oke, dia nggak senang baca. Baik, berarti kita sebagai gurunya harus mau bacain, atau setidaknya kita ngajakin dia berdiskusi. Oh, ini buku tentang ini loh, ini buku tentang ini loh. Kita ajakin ngobrol dia dulu, karena nggak bisa langsung memang akhirnya. Ya, ini harus dilihat dulu Bu Lia ya, karena saya harus artinya kalau dia nggak suka baca, berarti kan ada faktor apakah dia memang orang auditori atau dia orang kinestetik. Jadi nggak suka baca itu apakah karena memang dia punya masalah dengan gaya belajarnya, atau dia punya masalah dengan motivasinya, atau dia punya masalah dengan keseimbangan kecerdasan dia. Itu yang harus dilihat dulu. Nggak bisa kita lihat sekarang. Pak Jarod, ini kenapa jadi 35 sih Pak? Orang tadi saya udah bilang, udah Pak. Ya, oke, anak saya belajar di sini. Oke, anak saya nggak suka baca tadi dijawab. Oke, anak saya waktu kelas 1 SD berprestasi lomba menang. Setiap kali ada pertanyaan dia angkat anak saya kelas 1 berprestasi selalu lomba menang. Setiap kali ada pertanyaan dia angkat tangan. Oke, gurunya gantian jawab. Sejak sering dikatakan seperti itu dia jadi menurun prestasinya. Oke. Ya berarti kalau dia menurun prestasi artinya berarti kan dia butuh panggung ya. Dia butuh pengakuan. Berarti di rumah kurang diakui. Sehingga dia cari pengakuan di luar sekolah.
Ya. Oke. Oke, pamit Pak, thank you. Mau naik sepeda, boleh, silakan naik sepeda. Makin dilarang, makin dilakukan. Itu menunjukkan nggak senang digituin. Jadi solusinya tanya, kamu mau main apa? Oke, kamu mau main apa? Mau main pisau? Boleh main pisau. Oke, pegangnya gini Mas, Mbak. Pegangnya gagangnya yang nggak yang jangan yang ini. Kita yang ngajarin. Ini kalau kena tangan nanti jadi rusak. Kita tuh terlalu banyak ngomong nggak boleh. Sebenarnya kita tuh juga loh. Kenapa sih nggak mau dampingin? Gampang, nggak mau ribet. Jadi orang tua tahu nggak? Nggak mau nungguin, nggak mau itu, nggak mau itu. Jadi kita maunya ya udah pokoknya kamu manut, kamu nurut. Waduh, berat kalau gini caranya. Jadi kalau misalkan ada anak misalkan mau pegang listrik, ya kita kasih tahu. Kalau kira-kira anaknya sudah bisa diajak nalar ngobrol, lakukan percobaan kecil yang bisa menunjukkan bahwa itu bahaya, akhirnya nggak bisa. Tapi kalau anaknya belum bisa nalar, ya jauhkan dia dari kontak listrik. Saya pikir selesai. Saya pikir beres ya akhirnya. Dengan seperti itu saya pikir bisa lebih beres. Ya, oke. Nah, anakku juga makin tak biarin akhirnya keris dan tobat. Hardcore banget Buya. Hasil spektrum visual text learner. Visual text learner, jurusan apa yang cocok untuk kuliahnya? Kalau bicara tentang penjurusan perkuliahan, saya tunjukin sama Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan sama Bapak Ibu. Kalau bicara tentang perkuliahan, maka ada 3 indikator yang harus kita lihat. 1, motivasi, 2, karakter, 3, skill. Jadi ada motivasi, ada karakter, ada skill. Oke? Motivasi, karakter, dan skill. Motivasi itu hubungannya nanti dengan konsistensi dia. Apakah dia bisa menjaga konsistensinya di situ. Yang kedua, namanya karakter. Karakter itu hubungannya dengan passionnya dia. Hubungannya dengan kesesuaiannya dia. Sehingga dia merasa bahwa dengan profesi itu gue banget. Itu namanya karakter. Kalau skill, artinya bahwa saya mampu melakukan bagian dari skill. Ingat terus. Bagian dari skill. Jadi kalau ngomongin bagian dari skill, itu akan mencakup tentang gaya belajar, akan mencakup tentang bakat. Jadi saya belum bisa memberikan rekomendasi dia lebih ke arah mana. Talent spectrum hari ini jauh lebih wide, jauh lebih luas. Nah, ingat talent spectrum, ingat finger hits. Ingat finger hits, ingat Pak Tunggul. Ya, oke baik. Rasanya sih pertanyaannya sudah habis ya Pak ya. Sudah Pak, sudah jam 16.10 menit Pak. Harusnya selesainya jam 4 ya Pak ya. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, ya nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Kita ketemu lagi hari Kamis jam 9 malam. Hasil ambil sidik jari itu tadi, ya, itu bisa pakai lipstick, bisa pakai tinta, stempel bisa, ya, agak tipis-tipis. Nanti contohnya yang kayak apa bentuknya. Ya, akan kita kasih ke Bapak Ibu. Ingat, yang diambil sidik jarinya hanya jempol, telunjuk, ya, jempol, telunjuk, tangan kanan. Saya ulangi, jempol, telunjuk, tangan kanan. Oke, tangan kanan. Ingat, bukan tangan kiri atau tangan Bapak. Deal ya. Tapi tangan bapaknya yang diambil lagi gitu. Ya hasilnya beda ya. Jempol, telunjuk, tangan kanan. Dicapin, ditulisin itu jempol, ini telunjuk, namanya siapa. Nanti diproses sama admin saya. Tapi sekali lagi, bukan hari ini.
Kalau mau kirim hari ini boleh, tapi mungkin nggak direspon, baru direspon besok. Pakai lipstik cair boleh nggak Pak? Boleh. Lipstik cair boleh, lipstik padat boleh. Yang pasti cap sidik jari, bukan cap bibir. Ingat ya, saya pernah dikirimin cap bibir dan saya gemeter. Dikasih cap bibir. Itu ibunya bercandanya, selera humornya tinggi. Ya, kertas HVS. Ya, kertas HVS. Ya, walaupun anaknya kidal tetap tangannya kanan ya Pak. Kanan Pak. Ya, kanan. Jangan kaki tolong ya, kanan. Kirim ke Japri WA-nya Bapak ya. Di grup itu sudah ada nomor yang saya masukin di situ. Ke nomor admin di situ. Ya, kan? Kebayangkan cap bibir kan? Oh iya, seksi banget itulah pokoknya ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu buat kesempatan waktunya. Pak Jarod, ya. Terus difoto aja ya, difoto. Ya, terima kasih Pak Tunggul. Nah, teman-teman semuanya, setelah selesai sesi ini, WA grupnya saya buka, sehingga semuanya juga kalau mau bertanya bisa. Tadinya saya kunci supaya nggak bertanya yang lain-lain, sehingga nggak fokus ya. Jadi nanti kalau ini kan sudah mulai sesi utamanya sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan soal sampel sidik jari dan lain-lain, bisa tanya di grup, karena biasanya pertanyaan yang satu juga menjadi pertanyaan yang lain. Jadi selesai sesi ini, langsung akan saya buka WA